Swastiastu. Halo sahabat semua, salam ceria. Perkenalkan, nama saya Ida Ayumadi Fitria Dewi dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini jurusan Dharma Acarya dengan NIM 2211041020 dari kelas 1A. Nah, dalam video saya kali ini saya akan membuat video pembelajaran konsep dasar pendidikan anak usia dini yang membahas 3 pembahasan. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan anak usia dini, yang kedua pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dan yang ketiga layanan pendidikan anak usia dini yang berkebutuhan khusus. Yang pertama saya akan menjelaskan lembaga pendidikan anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Butir 14 yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Persyaratan umum pendirian lembaga PAUD adalah sejumlah ketentuan umum yang harus dipenuhi bagi sebuah yayasan yang ingin mendirikan lembaga PAUD. Merujuk pada pasal 62 ayat 2, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menyelenggarakan lembaga pendidikan adalah: yang pertama, kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat paduan yang mengatur isi program dan proses pendidikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum ini dapat merujuk pada PKB TK 94 tentang program kegiatan belajar TK, atau bisa juga merujuk pada kurikulum 2004 yang disempurnakan menjadi KTSP 2006. Yang kedua, ada peserta didik, siswa, dan anak didik. Sebelum mendirikan PAUD, yayasan yang akan menyelenggarakan PAUD harus melakukan survei tentang jumlah anak didik yang ada di wilayah tersebut. Dari survei ini bisa memanfaatkan data primer dan posyandu di masing-masing wilayah. Biasanya setiap posyandu memiliki data jumlah anak lengkap dengan usia dan berat badannya. Yayasan yang akan mendirikan PAUD bisa memanfaatkan data ini sebagai penguat data hasil survei. Yang ketiga, ada tenaga kependidikan yaitu guru dan staf. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Anak usia dini merupakan masa keemasan atau yang sering kita dengar dengan istilah golden age, di mana pembentukan perilaku dimulai pada saat itu. Oleh karena itu, mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, mendirikan suatu lembaga harus ada dasar hukumnya. Sehingga kita memiliki alasan yang kuat untuk membentuk sebuah lembaga pendidikan tersebut. Seperti halnya lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD, penyelenggaraan PAUD mengacu pada sejumlah landasan yang dibagi menjadi 3 landasan. Di antaranya adalah landasan filosofi, yang kedua ada landasan yuridis, dan yang ketiga ada landasan keilmuan. Dari ketiga landasan tersebut, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Landasan yuridis pendidikan anak usia dini. Berdasarkan pada amandemen Undang-Undang tahun 1945 pasal 28 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang tahun 1945 Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya sendiri.
Landasan penyelenggaraan PAUD atau pendidikan anak usia dini mengacu pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Butir 14 yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Sedangkan dalam pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini, baik, untuk selanjutnya saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu layanan pendidikan anak usia dini dalam berkebutuhan khusus. Mungkin yang sering kita dengar yaitu ABK atau yang disebut dengan anak yang berkebutuhan khusus. Apa sih ABK tersebut? Ayo kita simak sama-sama. ABK atau anak berkebutuhan khusus merupakan anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Adapun yang termasuk ke dalam ABK yaitu antara lain ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, dan anak dengan gangguan kesehatan. Menurut Kemendiknas tahun 2010, adapun anak yang berkebutuhan khusus yaitu anak yang lambat belajar, kesulitan berkomunikasi, gangguan emosi atau perilaku, dan berbagai ketunaan. Anak dengan berkebutuhan khusus adalah anak yang signifikan atau bermakna, yang mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, emosional. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya sangat jauh berbeda dibanding dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan atau pendidikan khusus. Dengan demikian, meskipun seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu, tetapi kelainan dan penyimpangan tersebut tidak signifikan, sehingga mereka tidak memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak tersebut bukan termasuk ke dalam anak yang berkebutuhan khusus. Adapun kategori keluarbiasaan atau anak berkebutuhan khusus yang di Indonesia maupun di internasional. Kayak di Indonesia ada yang disebut dengan tunarungu atau tunawicara, tunagrahita, tunalaras, tunadaksa, dan tunanetra. Sedangkan yang di internasional ada yang gangguan wicara, tuli dan gangguan pendengaran, gangguan intelektual, gangguan emosi, gangguan fisik dan kesehatan, serta gangguan penglihatan. Adapun jenis-jenis disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Bab 2 Pasal 4. Yang pertama, penyandang disabilitas fisik. Baik, di sini dapat saya simpulkan dari ketiga materi yang dapat saya sampaikan tadi, dijelaskan bahwa di kalangan pendidikan anak usia dini dari kelembagaan PAUD, pengaturan pelayanannya sudah diatur dalam undang-undang serta anak ABK juga sudah mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak normal pada umumnya. Baik, sekian pembahasan ketiga materi dari saya atas nama Ida Ayumade Fitria Dewi dari kelas 1A Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini jurusan Dharma Acarya. Adapun ketiga materi yang saya bahas tadi, yang pertama yaitu kelembagaan pendidikan anak usia dini, yang kedua pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dan yang ketiga pendidikan anak usia dini dalam berkebutuhan khusus. Semoga dari materi yang saya sampaikan melalui YouTube ini dapat dan mudah dipahami oleh semua kalangan, baik itu dari kalangan guru maupun mahasiswa. Yang dimana materi-materi yang saya sampaikan ini saya kaji dari beberapa sumber.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Akhir kata saya mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam ceria.